Setiap orang bisa saja mengalami luka, dan mungkin saat ini dari pendengar renungan ini juga pernah mengalami atau sedang mengalami luka. Ketika terluka, kita kepingin sembuh, dan ini adalah hal yang sangat wajar. Namun, ketika luka diobati, mulai sembuh, tidak jarang dan banyak kali bekas luka itu masih ada. Tersisa, misalnya orang pernah mengalami operasi pembedahan, bekas pembedahan itu maka ada sisa atau bekas luka yang tampak dan tidak bisa hilang. Sekalipun ditutupi atau disamarkan, tetap masih ada bekasnya. Namun sesungguhnya yang menarik adalah justru bekas luka itu menjadi sebuah penanda kita pernah luka. Kembali kepada peristiwa kebangkitan Kristus Yesus. Dia bangkit dari kematian. Tapi apakah bekas lukanya hilang? Sesungguhnya tidak. Bahkan dia memperlihatkan luka-lukanya itu kepada murid-muridnya dan beberapa orang yang memerlukan bukti tentang kebangkitannya. Tapi di balik memperlihatkan lukanya, ada sebuah misi Tuhan. Dia menunjukkan lukanya itu dan bekas luka yang tidak hilang itu untuk satu maksud mulia. Untuk supaya setiap orang yang melihatnya menyadari akan makna kemenangan Kristus yang begitu mulia dan dahsyat itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dua bagian pertama dari Perjanjian Lama di Yesaya 30 ayat 18 dan 26. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Lalu ayat 26, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Lalu satu bagian lagi dari Perjanjian Baru 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 25. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dua bagian Sabda Tuhan ini menceritakan tentang bagaimana karya pemulihan Tuhan. Pertama dalam Yesaya 30 yang bertajuk di dalam mulai ayat 18 sampai 26 itu tentang Tuhan yang ingin menyatakan keselamatannya bagi umat pilihannya. Dan janjinya luar biasa, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya. Dia bangkit hendak menyayangi kamu. Inilah sebenarnya harus kita garis bawahi dari peristiwa kebangkitan Kristus Yesus. Bahwa nubuatan Yesaya 30 tentang Yesus yang bangkit itu sesungguhnya punya misi dan tujuan, yaitu hendak menyayangi kamu. Tapi apa makna kasih sayang Tuhan setelah Dia bangkit? Dia menyayangi bukan berarti sesungguhnya orang lalu akan kehilangan luka hidupnya secara total. Mungkin luka itu masih ada, tetapi Dia menyayangi setiap umat yang mengalami kebangkitan Tuhan untuk supaya mereka justru berdamai dengan luka itu. Dan kepulihan yang Tuhan kerjakan bukan menghilangkan sama sekali bekas luka itu, tapi menjadi pengingat bahwa kalau ada bekas luka itu, engkau pernah terluka, tetapi Tuhan berproses menyembuhkan. Dan digambarkan kalau Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan, akan ada terang binar yang luar biasa. Dikatakan di situ ayat 26, terang bulan purnama seperti terang matahari terik. Terang matahari terik akan 7 kali ganda dan seperti terang 7 hari. Wow, luar biasa dicatatkan di sini. Berarti ada sebuah sinar terang kebenaran yang Tuhan ingin nyatakan saat Dia membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Menyembuhkan di sini bukan menghilangkan, tapi menyembuhkan di sini justru kita kembali lagi kepada apa yang Tuhan pernah katakan mengenai pola penyembuhan yang Dia lakukan, yaitu apa?
oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dan itu yang tercantum di dalam 1 Petrus tadi. Bahwa oleh bilur-bilur berarti oleh luka-luka atau oleh bekas lukanya Tuhan kita sembuh. Ini satu paham yang tidak mudah diterima. Biasanya luka kita mau sembuhkan. Tapi kalau luka yang menyembuhkan, ini menjadi sesuatu yang membingungkan. Tetapi justru inilah metode ilahi di dalam Dia menyembuhkan dan memulihkan kita sebagai orang yang terluka. Yaitu apa? Luka itu memang disembuhkan oleh Tuhan, tapi bekas lukanya ada mengingatkan kita bahwa kita sudah menang atas luka. Karenanya ini mengingatkan kita bahwa bekas luka yang tidak hilang dari tubuh Kristus setelah Dia bangkit menegaskan bahwa Dia bukan saja menang atas kematian, tapi juga menang atas luka dan penderitaan. Yang berarti kalau menang atas luka dan penderitaan, Yesus itu betul-betul memakai luka dan penderitaannya itu justru untuk memulihkan banyak orang. Makanya ketika Dia menampakkan diri ke beberapa murid, Dia bahkan menunjukkan bekas lukanya itu di kaki, di tangan juga kepada Thomas. Dia perlihatkan itu, bahkan menarik tangan Thomas untuk mencocokkan jarinya ke bekas luka di lambungnya. Ini sangat mengejutkan. Ada apa pandangan Yesus tentang luka? Pandangannya berasal dari sebuah pemahaman atau teologi bahwa pola penyembuhan ilahi adalah pola penyembuhan di mana oleh bilur-bilur, oleh luka-luka, oleh segala penyakit yang ditanggung oleh Yesus, itulah justru yang bisa menyembuhkan kita. Ini ajaib. Bukankah kita juga sering nyanyi ada kuasa dalam darahnya? Masih orang juga berpikir bagaimana mungkin darah itu bisa membasuh? Darah itu kan kotor, kok membasuh? Dan ini senada dengan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ini yang dijelaskan di dalam 1 Petrus, diulang lagi bagaimana Yesus menderita, bagaimana Dia menyerahkan dirinya kepada Sang Hakim Adil, gimana Dia juga telah mati dan oleh bilur-bilur Dia sembuh. Dia menyembuhkan kita. Ini dengan satu maksud adalah apa? Untuk supaya kita yang tersesat seperti domba kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Perhatikan, tidak dikatakan sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu tidak akan terluka lagi, bukan. Tapi justru lewat luka kita belajar. Lewat bekas luka kita diingatkan. Tuhan pernah menyembuhkan saya, tapi bekasnya masih ada, menjadi pengingat, menjadi tanda bahwa Sang Penyembuh itu berkarya. Dan biarlah kita belajar hari ini mungkin sedang terluka atau mengalami luka, entah luka di jiwa atau luka fisik atau luka sakit penyakit atau berbagai macam luka-luka perasaan yang sedang sakit hati atau kecewa oleh sesuatu atau seseorang. Ingat, Tuhan menyembuhkan luka, tapi bukan menghilangkan dan membuat kita lari dari luka kita. Hadapi itu bersama Tuhan yang pernah terluka. Dan biar kita boleh menang atas luka itu. Berarti apa? Luka itu tidak lagi mendikte kita untuk kita larut dalam kepedihan. Penderitaan itu tidak mendikte kita untuk kita larut di dalam segala macam amarah atau duka cita yang berkepanjangan. Tetapi hidup di dalam kemenangan. Dia menang atas kematian, Dia juga menang atas luka dan penderitaan kita. Selamat bangkit bersama Dia, Sang Maha Penyembuh yang menyembuhkan dengan cara yang ajaib untuk supaya kita bisa berdamai dengan luka kita. Dan bekas luka kita yang tidak hilang menjadi penanda bahwa Tuhan pernah menyembuhkan saya, tapi bekasnya itu mengingatkan saya bahwa saya tetap perlu berhati-hati untuk hidup, supaya setiap luka yang mungkin akan terjadi lagi itu boleh menjadi luka yang mulia, bukan untuk kepentingan diri tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Sekali lagi selamat Paskah dan Tuhan yang bangkit beserta dengan kita. Amin.